Pada tahu soal Nolan dan Roger gak sih? Nolan mencari gold, Roger mencari Nolan. Nolan sedih saat dieksekusi, Roger tersenyum saat dieksekusi. Artinya jika Nolan diajak pembohong padahal dia berkata jujur, maka Roger berbohong ketika semua orang percaya padanya. Tak ada harta emas, tak ada One Piece. Roger pernah berkata, "Hartaku? Carilah, aku tinggalkan semuanya di sana." Semua harta Roger sudah diberikan semua pada Shirohige, sebagai penukaran dengan Oden sebelum pergi ke Raftel. Roger berkata, "Semua hartaku, carilah, aku tinggalkan semuanya di sana." Semua hartanya ada pada Shirohige, sebuah pertanda dari Oda. Kalau One Piece mungkin ada pada Shirohige. Lu pasti gak tahu kalau Shirohige dijuluki orang yang paling dekat dengan One Piece. Dan lu pasti gak sadar Shirohige merahasiakan harta karun One Piece di kampung halamannya. Bahkan Oda sudah memberi petunjuk harta karun One Piece di beberapa chapter. One Piece adalah soal bajak laut. Apa yang dibutuhkan bajak laut untuk mencari harta karun? Betul. Peta harta karun. Peta harta karun in Japanese Takara no Chizu. Takara artinya harta karun, Chizu artinya peta. Chizu juga bisa berarti cheese keju. Pernah dengar orang Jepang ngomong nais jadi naisu? Nah prinsipnya sama dengan cheese menjadi chizu. Bajak laut identik dengan mencari harta berupa emas. Warna kuning keju mendekati warna emas. Kemiripan warna kuning dengan emas ini bikin mata bajak laut bisa tertipu. Kampung halaman Shirohige dibajak harta karunnya oleh merin yang mukanya mirip dengan tikus. Namanya Kapten Rattle. Nama lain dari hewan ini Honey Badger. Honey atau madu juga punya warna yang sama dengan emas. Kasus yang sama dengan Nami, harta karunnya dibajak oleh merin yang literally tikus. Stereotipe tikus adalah suka keju. Shirohige punya julukan sebagai orang yang paling dekat dengan One Piece. Dan yang paling dekat dengan Shirohige adalah Marco adalah komandan divisi pertamanya Shirohige. Marco adalah orang yang menjaga kampung halamannya Shirohige. Ini Marco memegang One Piece. Ini kepala Marco seperti nanas. Ini nanas ketika dibelah. Warna nanas sama seperti warna madu, warna keju, warna emas. Pulau Selatan Panas merujuk pada tujuan Luffy dan kawan-kawan ke kota emas yang letaknya mengarah ke selatan. Painapuru-puru adalah cara orang Jepang ngomong pineapple atau nanas, kepala merujuk pada Marco. Jadi kepala nanas maksudnya sebagai kata ganti One Piece-nya. Aho baka adalah ungkapan dari Oda pada semua pembacanya. Kalau kalian itu bodoh gak sadar akan hal ini. Keju 800 tahun yang lalu pasti gak enak rasanya. Biar gua jawab di teori berikutnya.
Salah satu pembuatan keju adalah dengan fermentasi susu. Fermentasi adalah teknik pengawetan makanan secara alami. Nah, biasanya makanan yang difermentasi bisa bertahan lama bahkan tahunan. Sekarang mungkin keju, tapi 800 tahun yang lalu One Piece adalah susu. Moto bajak laut adalah One for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Iya, karena ada yang namanya One Piece dan All Blue. Semua tahu kalau All Blue adalah all fish in one sea. Kalau One Piece, all for one. All Blue for One Piece. All Blue, One Piece. Piece pengucapan Jepangnya adalah Piece, sama seperti fish pengucapan Jepangnya adalah Fish, Piece, Fish, Piece, Fish. Sekarang One for all, One Piece for All Blue. Blue pengucapannya Jepangnya sama seperti bull. Blue, 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 Blue. Disclaimer. Bull atau banteng bahasa Jepangnya Gyu. Susu bahasa Jepangnya juga Gyu. Contoh Ryokugyu, a.k.a. Green Bull, a.k.a. banteng hijau. Susu juga sama. Fun fact. Susu dan keajaiban punya kesamaan pronouns dalam bahasa Jepang. Milk, miracle, milk, miracle. Well, jika One Piece benar adalah susu, ini adalah sebuah keajaiban. Kalian tahu kan es krim terbuat dari susu? Yaba. Cheese やばいね。チーズやばい。チーズやばい。要用 cheese，用 cheese。